kota yang produktif. Kita pada silakan di sini bahwa hakikat daerah terakhir itu tempat yang fasilitas itu maka kata jangan jadi munafik lah. Anda nih kalau saya lihat apa? Oposisi oplosan loh. Anda tuh bicara sama kentut nggak ada beda. Saya setuju dipindahin. Biarin besok. Jadi di kata tuh apa? Nggak ada gerombolan menjual agama. Minta maaf juga. Terus dengan gayanya seperti tidak ada penyesalan. Tangkap itu semua yang duduk di meja itu. Karena mereka sepakat. Mereka buat statement ini apa? Atas kesepakatan bersama. Tangkap itu semua. Dan kurang ajar. Petantang petenteng ketawa. Terus meminta maaf. Nggak bisa selesai. Saudara Edi Mulyadi, CS, bisa diproses secara hukum, baik itu hukum negara dan juga hukum adat. Bahwa perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara M ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, dan juga telah dibuat pemanggilan kepada saudara EM serta beberapa orang lainnya untuk hadir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 mendatang. Yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, saya merasa terhina. Ya, merasa sangat terhina. Karena dia menganalogikan ya Kalimantan itu sebagai daerah tempat jin buang anak, tempat yang sangat terpencil, hantu blau, genderuwo yang ada di sana. Hei Bung, Kalimantan itu ya sejarahnya bisa dirunut sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Lalu kenapa Edi Mulyadi dan teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala genderuwo, ya kuntilanak dan monyet yang hanya layak ditinggalin monyet? Jadi jangan dikira hanya bilang maaf deh, it's okay, lalu cari pembenaran. Maksud gua kan begini, nenek lo itu maksud lo, jangan paksa gua ke dalam alam pikiranmu. Ibu kota itu akan diisi oleh siapa? Siapa yang mau beli? Apakah genderuwo atau kuntilanak, tempat jin buang anak, itu maksudnya adalah kira-kira begitu. Sehingga saya berpendapat hanya monyet yang pindah ke situ. Kata-kata hanya monyet itu ditujukan kepada orang-orang yang pindah ke Kalimantan. Tidak hilaf, salah, saya mohon maaf. Pemindahan ibu kota itu ke tempat jin buang anak itu telah melukai hati dan harga diri saudara kita yang ada di Kalimantan. Dia bilang itu tempat jin buang anak. Ini yang ngomong dajjal kayaknya ini. Ini nih kualitas caleg gagal dari PKS nih, mulutnya hanya mengeluarkan statement-statement sampah. Nyai minta kepada Bapak Kapolri untuk segera menangkap Edi Mulyadi yang telah membuat kegaduhan dengan menghina saudara kita yang ada di Kalimantan. Tangkap Edi Mulyadi, tangkap dia, jebloskan dia ke penjara. Sampai kapanpun akan menuntut Anda. Tujuh turunan Anda tidak selamat. Mana mau? Banyak monyet. Jadi kata-kata hanya monyet itu ditujukan kepada orang-orang yang pindah ke Kalimantan, bukan orang Kalimantannya. Saya nggak terima sebagai saya anak rantau ke Kalimantan. Dari kecil saya hidup di Kalimantan, orang tua saya bangga karena saya merantau di Kalimantan. Kenapa Anda mengatakan bahwa orang-orang yang pindah ke Kalimantan dibilang monyet? Saya nggak terima itu. Orang-orang yang tidak berpendidikan aja. Jadi kata-kata hanya monyet itu ditujukan kepada orang-orang yang pindah ke Kalimantan, bukan orang Kalimantannya. Wahai Bung, apakah Anda tidak sadar bahwa apa yang sudah dikatakan itu melukai hati kami sebagai anak rantau yang khususnya pada hari ini berada di Kalimantan? Sampean adalah orang yang terdidik dan orang berpendidikan. Itu yang harus dicamkan sama sampean, Bung. Ketika sampean ngomong bahwa orang-orang yang pindah di Kalimantan itu adalah monyet, secara tidak langsung sampean sudah melukai hati kami yang pada hari ini berada di Kalimantan. Saya nggak terima itu. Camkan itu. Saya juga. Tidak akan saya biarkan kamu kalau berendah di Kalimantan Tengah. Kamu akan jadi bantat. Maka akan berhadapan langsung dengan pasukan merah Bang Merajang setanah daya. Kita tidak tempat kencing buang anak. Nah, Kalimantan kurang lebih begitu ya. Monas pun disebut tempat jin buang.
tempat jin buang anak. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya meminta Mabes Polri supaya menangkap Edi Mulyadi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Apabila dalam 1 kali 24 jam tidak disikapi, maka kami akan mengambil sikap tegas terhadap Edi Mulyadi sesuai dengan dan tata cara budaya adat kami. Saya Joy Barenyah dari Kalimantan Barat mengutuk keras ungkapan penistaan dari Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Pindah di ibu kota merupakan agenda PKI. Gue mau beli tanah lu ntar jadi mall punya gue gitu. Gue nggak mau kalau si Alfian nggak dipenjara. Coba. Jadi mereka sekarang udah terang-terangan. Jadi kalau saya bilang di istana ada PKI, memang PKI di sana sarangnya. Soekarno nggak ada alasan kita memuja-muja dia berlebihan bahwa dia pembaca teks proklamasi. Ya, kita nggak akan membantah itu. Tapi nggak ada istimewanya. Nanti di Kalimantan ini adalah ibu kota Beijing baru, saudara. Bagi Allah SWT menciptakan bumi ini remeh, saudara. Apalagi kemudian dibanding menjatuhkan rezim ini, saudara. Lebih sulit menjatuhkan rezim ini atau menciptakan bumi dan langit, saudara. Allah itu mudah untuk memutar, saudara, matahari, saudara. Apalagi kalau menjatuhkan rezim ini ketika dia itu perang dengan Allah SWT. Apa yang saya katakan? Ganti rezim, ganti sistem. Apa sekali lagi saudara-saudara kalian? Ganti rezim, ganti sistem. Kesempatan yang baik ini, saya aktivis 98 yang sangat senang dengan syariah. Saya tawarkan syariah Islam untuk negeri ini lebih baik. Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Gebleknya kelewatan gitu loh. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya. Saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok nih saya ngomong geblek. Halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Bahwa ibu kota baru kita ini adalah bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin kita lakukan tersebut. Pembangunan ibu kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah SWT. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung
patung, semua patung itu jadi bahan bakar api neraka, nanti membakar orang yang